Oke, Wah, sebut saja si Nangka. Apa kelakuan toksiknya si Nangka nih? Nggak ada adegan jambak-jambakan nih? Nggak ada. Beh, nah, Mami tuh di prinsip hidupnya Mami ya, jangankan ngerebut. Bekasan mantan aja nggak mau. Nggak mau. Mami lepeh. Hai, welcome back to our YouTube channel. Ngobrol bebas Tanpa batas di Podcast Nas. Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang teman toksik. toksik. Jeng jeng. Mam, ternyata bukan pasangannya sudah toksik, Mam ya. Karena ternyata keluarga, rekan kerja, atasan, aduh banyak banget yang toksik ya. Tapi episode kali ini kita fokus ke satu, yaitu teman toksik. Punya teman toksik? Punya, ada satu Inisial. Sebut gak? Inisialnya kita pakai nama-nama buah mungkin ya. Boleh lah, jangan dah nemu kalau ketebak ntar temennya dia nih. Oh iya ya, oke. Langsung Buah namanya apa? Nangka. Oke, Wah, sebut Nangka. saja si Nangka. Apa kelakuan toksiknya si Nangka nih? Nah, jadi teman-teman Udah emosi. teman-teman kakeknya dia pasti tahu kayak nanti kalau dia suruh tonton. Oke. Seru nih. Seru, Gimana seru. si Nangka? Jadi dia tuh temenan sama dia dari SMA. Nah, temenan baik nih, temenan sampai dia ke rumahnya dia main nginep. Kayaknya nggak nginep, dia cuman main di kamarnya dia. Dia traktir makan karena Wih. kebetulan rumahnya dia deket sama dagang lalapan. Oke, Jadi, Cak Wawan. enggak, Oh, bukan. ada sambal metal. Oke. Jangan buat sambal metal. Cek gini, Grab ya. Boleh Sambal boleh metal. buat sambal metal. Endorse. Nah, itu tuh jadi setiap semua teman dia yang main ke rumah dia traktir sambal metal. Dan dia termasuk salah satu teman baiknya dia waktu SMA. Oke. Singkat cerita, dia kuliah nih. Dia udah nggak tahu kabarnya dia. Nah, waktu kuliah kan kita ada namanya KKN, kuliah kerja nyata. Oke. Nah, waktu dia dapat penempatan di Bangli di Pinggan. Desa Pinggan. Waktu Oke. itu dia posisinya masih pacaran sama mantannya dia. Habis itu KKN itu kan menguji gini nih ya, menguji kesetiaan ini ya. Nah, kebetulan masa lalunya dia itu mantannya dia atau masa lalunya dia itu maksudnya dia tuh nggak punya kesetiaan sama dia. Intinya orangnya nggak setia nggak lah setia, ya. Oke. Nggak bisa menjaga iman gitu. Oke. Nah, habis itu singkat cerita dia selingkuh. Nah, selingkuhannya itu temenan baik sama temenan tadi dia itu si Nangka. Oh, tapi selingkuhnya bukan sama si Nangka, tapi Bukan. sahabatnya si Nangka. Ya. Gitu. Oke. Sedangkan si Nangka itu tahu dia sudah pacaran serius sama mantannya dia. Seperti itu. Oke. Nah, dia ngadu domba tuh ngadu domba. Ya sempat sih kesel waktu itu, sempat juga kita ada berargumen dan dia coba ngajak ketemu. Tapi dari dianya kayaknya nggak mau. Ya pokoknya dia ngajak geng lah Oke. yang pada awalnya dia tuh mau sendiri ngajak circle, tapi dianya ngajak circle, ya udah dia lah juga banyak punya circle. Ada juga tapi nggak ada yang mau ketemu. Aduh nih. Ya singkat cerita nggak tahu kenapa masalahnya itu kayak tenggelam. Oke. Udah nggak se-booming awal kisahnya dia waktu itu. Nggak ada adegan jambak-jambakan nih. Nggak ada. Setelah itu disclaimer juga, kita kan sudah baikan nih. Oh, udah oke. chat-chatan. Jangan kesini yang seru dulu, jangan baikan dulu. Waduh, segitu aja so terakhir kali dia itu dapat ngechat dia kayak gini. Maaf ya Tok. Ya, Dia orang say sorry gitu. Iya, dia say sorry nggak seru. gitu. Karena dia waktu itu ngebantuin dia ada ngebantuin dia tanpa dia sadari, dan akhirnya ternyata aku salah selama ini dia itu. Itu bahasa Bali guys. Artinya ternyata dapat closure guys. Ya. Nggak seru jadinya. Tapi waktu itu toxic sakit kali hatinya dia. Maksudnya kayak kita lo udah temenan dari SMA, dia udah nggak pamrih sih, cuman kayak etika pertemanan lah maksudnya kayak dia lo udah tahu dia pacaran serius sama mantannya dia, kok kayak ngedukung dan ngadu domba jadinya gitu. Oke. Ya tapi karena berakhir bahagia jadinya nggak seru ya, nggak ada
saingan tuh kayak Kalau nyari yang seru mungkin cerita Mami. oh seru banget. Seru Mi. Seru Oke. banget. Boleh ceritain Mi Eh teman toksiknya. kita ceritanya Mami nggak bisa milih ya, ada 3 top 3 teman toksik. Banyak kali 3. Banyak. Ini sampai Mami pernah lo introspeksi ini Mami yang toksik atau mereka. Saking banyaknya punya teman toksik ya. Top 3 ya, 3 teman toksiknya ini Mami saking nggak bisa milih mana yang tertoksik. Jadi Mami ceritain aja ketiganya ya. Yang satu itu Mami punya sahabat dulu waktu SMP. Jadi dia kayak kembang sekolah gitu lah ya, pretty gitu. Kalau Mami kan agak tomboy, kalau dia tuh kalem, Anggun. ya anggun Girly. gitu. Pinter, Gemes. dari keluarga mapan. Oh pokoknya princess banget lah ya, princessnya SMP 1 tuh. It was perfect. Wih, Ketahuan dan SMP ntar 1. Mi. Iya nggak apa-apa Siapa, karena Kak? itu kisah nyata dan tidak seperti kejadiannya dia. Kalau di Mami nggak ada closure, nggak ada dia minta maaf atau apa. Oke, yang pertama itu jadi sahabatan, Mami deket banget sama dia. Suatu kali ada cowok yang deketin dia, tapi dia bilang enggak, aku nggak suka gitu kan. Nah terus kalau Mami kan waktu itu ya cukup banyak disukai juga. Alah, Kembang desa juga kembang desa. kembang desa nomor 2 lah gitu. Kembang sekolah nomor 2 lah ya. Nah si cowok ini suka curhat-curhat ke Mami karena dia kan deketin temennya Mami ya, pasti pengen tahu tentang sahabatnya Mami nih. Dari Mami berarti dari Iya. temannya Oh ya paham. Dia nanya-nanya ke Mami nih awalnya, jadi curhat-curhat terus kayak nggak pernah dapat respon gitu. Terus ya Mami kan bilang aja kalau bilang aja M ini nggak suka sama dia. Ya udah. Nah karena kedekatannya curhat-curhatnya itu, si cowok ini bilang aja Y ya inisialnya, si Y ini akhirnya nembak Mami. Ya namanya anak SMP ya kan. Bentar Mi. Berarti waktu proses Mami dan si Y ini curhat-curhatan, udah mulai ada Mami nggak ada. si yang Y. Kayaknya enggak. Setelah dia tahu dia tidak ada harapan sama si M, si Y akhirnya nembak Mami. Second choice ya. Ya, jadi kayak pilihan kedua. Oke. Nggak apa-apa karena menurut Mami sih waktu itu kan pacaran cuman kayak cinta monyet. Iya, ya. masih cinta monyet. Malah cinta aja enggak deh. Monyetnya berarti Monyet aja monyet deh aja. kayaknya. Nah, tanpa berpikir panjang karena Mami saat itu juga sedang single, jadi okein aja lah pacaran. Nah, Mami cerita dong sama temennya Mami ini, kan lu nggak mau nih sama si Y. Nah, si Y nih nembak gua dan gua harus apa? lagi enggak nanya. Oh, nggak nanya. Ngasih tahu. Gua kebetulan lagi jomblo jadi gue terima lah gitu. Jadi gue udah pacaran ya sama si Y. Jadi ngasih tahu besokannya begitu ditembak, besokannya langsung cerita. Si M nih kayak yang congrats ya gitu. Di depan Mami. Oke gitu. Tapi tumben-tumbenan dia nggak minta ditemenin ke kantin. Tumben-tumbenan. Mami pikir, oh mungkin lagi diet kali ya. Kali ya. Ternyata di kelas dia menangis. Waduh. Dan dia curhat sama another Friend. bestinya Waduh. kalau dia itu merasa terhianati sama Mami karena Mami merebut si Anjay. Anak SMP guys. Anak SMP guys. Coba bayangin. Terus Ya waktu itu belum Mami tahu, maksudnya Mami belum tahu ya kejadiannya itu ya. Hari ketiga baru Mami tahu adalah yang kasak-kusuk. Bener nggak kamu ngerebut si Y dari si M? Karena memang Y sama M ini lumayan terkenal di sekolah. Maksudnya si Y ngejar-ngejar M ini udah cukup terkenal gitu. Jadi begitu Mami pacaran sama si Y, kayak orang-orang kaget dong. Kesan Mami yang Iya, ngerebut. Ngerebut. Padahal Mami tuh di prinsip hidupnya Mami ya, jangankan ngerebut, bekasan mantan aja nggak mau. Nggak mau. Mami lepeh gitu kan. Nah itu toxic pertama berakhir dengan Mami ngamuk karena Mami nggak terima. Tapi Mami nanya dulu, benar nggak kamu bilang begini. Ya terus kamu ngapain sama si Y? Kan Y tuh nyari-nyari aku lah. Terus kamu kan udah bilang nggak mau. Kayak gitu kan. Tapi intinya Mami tetap disalahkan. Terus si M itu ngomong ke Y kalau aku tuh sebenarnya mau sama kamu, cuman aku tuh belum boleh pacaran sama orang tua aku. Waduh. Tapi kan akhirnya kayak si Y tuh, oh ternyata si M yang sebenarnya diincer mau. Ya udah Mami nggak diputusin,
Tapi dia langsung pacaran sama si M, terus langsung bikin gantungan kunci M love Y love M kayak gitu ya. Kayak wow. Jadi akhirnya siapa yang ngerebut di sini? Komen guys. Ya itu pengkhianatan pertama. Kenapa Mami memilih itu salah satu temen toksiknya Mami? Karena sepanjang hidupnya Mami baru ini ada temen yang maksudnya gara-gara cowok doang rebut, maksudnya sampai kayak dibilang ngerebutin cowok gitu, yang padahal kalau dia ngomong dari awal ya aku tuh sebenarnya suka loh, dan Mami pun juga bercanda, maksudnya pacarannya tuh bercanda sama si Y itu, kayak gak ada perasaan yang naksir gimana gitu. Oke. Sebenarnya Lagi pula juga masih SMP, masih masih kayak yang belum sih. Pacaran buat apa sih waktu SMP? Buat bikin PR lah. Bikin PR ya guys ya. Bikin PR, terus kadang traktir di Pak Kantin. Kisit itu kantor kantinnya di Kasitnya. Spensa tuh kayak gitulah. Oke, next yang kedua. toxic kedua, teman toxic Second kedua. toxic. Itu waktu Mami udah jadi pramugari. Oke. Nah, waktu Mami jadi pramugari, Mami itu punya teman yang deket banget. Saking deketnya tuh kayak bener-bener kayak saudaraan banget. Udah bestie banget. Terus Mami selalu belain dia kalau misalnya dia kan zaman dulu ya, mungkin masih sampai sekarang nggak tahu sih, dunia pramugari itu lumayan serem ya, sama senioritasnya. Jadi disiksa sama senior yang gitu-gitu tuh kayak sehari-hari lah kita terima gitu. Nah, temennya Mami ini kayak sering diincar senior karena lumayan cantik. Oke, lumayan. Mungkin Mungkin ya, nggak tahu lah. Nah, terus Mami beberapa kali itu kayak Mami kan sok jagoan gitu ya, ketemu lah sama si senior-seniornya ini. Tapi yang senior-senior nggak terlalu jaraknya jauh ya, kayak cuman beda berapa batch gitu, 5 batch masih berani tak lawan. Tapi kalau yang udah jauh-jauh gitu kan, wih gini ampun lah gitu. Apalagi dulu dia pernah disiksa sama senior-senior yang ya, mereka juga merasakan ya hal yang sama ya. Jadi udahlah Mami diem aja. Nah ini nih yang senior nanggung ini, cuman selisih 5 batch 6 batch tapi galak banget Senior gitu kan. Senior nanggung kan. Dia senior tapi nanggung, kayak jaraknya tuh cuma 5 batch gitu, dan dalam satu bulan itu bisa ngeluarin 2 sampai 3 batch loh. Jadi cuman selisih masuk berapa bulan doang dia udah berasa senior banget gitu. Kayak lo belum nyapa gua, kayak gitu loh senior. Cium kaki. Nah, kayak gitu. Doro Punten nyampe Doro gitu. Nah, itu suatu kali Mami belain dia lah sama salah satu senior nanggung ini. Dia cerita ke Mami, itu versinya dia. Salahnya Mami adalah tidak memverifikasi ceritanya itu. Jadi sok-sokan langsung belain aja. Terus Mami chat zaman itu BBM ya. BBM lah. Ping. Saya ini sahabatnya ini si D deh, bilang aja namanya D dah. Saya begini, saya nggak terima ya sahabat saya beginikan. Jadi temannya Mami itu disiram pakai air es. Jadi kalau di penerbangan kan kita emang pasti dapat jatah air mineral tuh, sama ada es batu gitu-gitu. Nah itu sengaja diisiin air es terus disiram, basah lah sebaju-baju. Bayangin ya seragam pramugari ngetat gitu kan terus basah. Wow, rawang. Enggak. Pokoknya intinya cerita versi temennya Mami si D itu, dia disiram karena si seniornya ini, senior nanggungnya ini salah paham karena kaptennya deket-deketin si D. Oke. Ternyata setelah Mami marah-marah sama si seniornya ini, maksudnya kayak itu kan personal. Iya. Kenapa harus diselesaikan di tempat kerja? Kayak kenapa nggak diselesaikan baik-baik di luar tempat kerja? Maksudnya kayak jangan karena kamu senior kamu bisa bebas ya semena-mena kayak gini ya. Jadi Mami kan ngerasa kayak superhero nggak sih waktu itu? Jeng. Masalahnya Mami tidak nanya, tidak memverifikasi apakah cerita ini betul atau tidak. Alangkah malunya Mami. Iya kan, begitu Mami chat, wah langsung diajakin ketemu. Ternyata mbaknya baik banget. Pas diajakin malu banget. Ya Allah, ternyata ya Mbak K ya, bilang aja Mbak K. Mbak K ini menjelaskan dengan tutur kata yang sopan, dengan baik, bahwa dia tidak menyiram. Dia malah ngasih air karena si D ini nangis. Jadi
si Captain ini memang Captain yang ramah sama semua pramugari. Friendly. Friendly-nya itu lebih ke arah ganjen. Oh, udah dimasuk ke tahap ganjen berarti. Yes. Ganjen ke semua orang. Si D ini adalah salah satu yang diganjenin, padahal si Captain ini pacaran sama si Mbak K. Oke. Yang tadi Mami dikajak ketemu kan, yang diajak yang baik. Nah, si D ini ternyata merespon si Captain dan seneng gitu kan, sama baper, dan dia dengan sengaja ngomong sama Mbak K bahwa si Captain deket-deketin dia. Sedangkan posisinya dia sudah tahu kan si Captain pacaran dengan si Mbak K. Si Mbak K tuh sama sekali nggak cemburu karena Mbak K itu bilang, ya aku juga selingkuhan, kan si Captain nggak punya istri. What the fuck? Oh my god, wow. Jadi si Mbak K chill banget ternyata. Aku nggak mungkin lah cemburu. Aku tuh sama sekali wong kita sama. Jadi nggak ada adegan siram-siraman itu, nggak ada. Apalagi maksudnya masa iya sih aku seberani itu kan di pesawat gitu ada penumpang, itu kan pasti dengar kan, nggak mungkin. Ya kayak, dan kamu harus tahu lah aku orangnya kayak gimana. Aku nggak pernah bikin masalah gitu. Aku sama sekali nggak pernah nyiram, tapi karena dia nangis aku sodorin air. Nah karena kegoncang, jadi lagi turbulence gitu loh, tumpah airnya. Beda kan, ini tuh gini loh, set habis itu tumpah sama dilempar jus. Beda guys, tapi entah kenapa dia playing victim banget dan bilang kayak padahal si Captain yang deket-deketin dia, terus si Mbak K salah paham, terus Mbak K nator dia, langsung disiram adegannya gitu. Ternyata itu karena dia malu, karena ya dia pengennya itu kayak, aku tuh nggak salah loh, aku tuh gini, padahal sebenarnya dia pengen sama si Captain, tapi nggak pengen kelihatan dia nyerobot. Karena kan ada etika tidak tertulis ya, junior nggak boleh nyerobot pacar seniornya gitu. Padahal Mbak K udah bilang, ya kalau lu mau ambil aja nggak apa-apa gitu. Cuman ya si Mbak K tuh bilang kayak, cuman gua putus dulu ya gitu, kayak secil itu. Dan itu chatnya juga ditunjukin, jadi dia minta putus nih sama si Captainnya. Si Captainnya tuh nggak mau, dia bilang cuman main-main doang sama si D. Malah si D tuh mau diputusin sama si Captain, dan si D nangis-nangis. Drama banget lah si D ini. Dan Mami kayak, anjay, gue sahabatan sama dia tapi nggak tahu dia tuh drama ini ternyata. Drama dan pinter acting ya, Pinter acting, playing victim. Pokoknya udahlah, malu banget akhirnya sama Mbak K. Terus ya Mbak K ngasih nasihat lah, kamu bagus, kamu bela teman kamu tuh kayaknya tuh oke banget, tapi jangan pernah lupa harus verifikasi. Nah dari situ tuh Mami belajar sesuatu sih. Toxic yang ketiga nih, terakhir. Last harus gong ini. Ketiganya gong sih menurut Mami, di fase umurnya Mami yang berbeda-beda ya. Jadi waktu SMP tuh bagi Mami udah gong banget. Terus ini udah usia 19-an itu gong juga. Nah terakhir ini setelah Mami udah ke Bali, Mami punya teman juga, teman kerja ya lebih tepatnya. Tapi memang walaupun teman kerja, Mami anggap dia sebagai teman juga, kayak bener-bener temen gitu. Nah ternyata Mami nggak tahu nih, orang yang Mami sayangin banget ternyata selama bertahun-tahun itu ngejelekin Mami dan ngomong ke ya suami Mami yang sekarang, ke orang-orang terdekatnya suaminya Mami yang sekarang, kalau Mami itu ternyata orang jahat, kayak ya cewek matre, kayak nyari duitnya doang nih, terus gini-gini ya segala macam lah, tanpa bukti apapun. Terus juga sempet kayak waktu Mami sempat resign kan kemarin, terus sempat ngomporin intinya kayak biar orang-orang timnya Mami yang dulu kerja sama Mami pada disingkirin juga. Nah itu kayak ditusuk dari belakang, yang Mami nggak, awalnya tuh masih denial, nggak percaya karena di depan Mami dia baik banget kan. Terus akhirnya Mami tanya salah satunya sama itu tim kreatif yang lagi satu, si gendut si Jangga, ya katanya bener emang sering kayak ngejelekin Mami lah, tapi di belakangnya Mami di gitu. depannya Dan dia bebein ya. Iya itu Two kayak face ya. Muka dua. Wah di usia segini masih ketemu yang begini-begini ya. Itu sih teman kerja. Jadi di antara ketiga tuh yang mana?
Kalau dia Yang mana? sih yang gong itu yang pas Mami jadi pramugari. Yang pramugari kenapa? Karena speechless. Iya, drama Speechless banget aja, ya. drama Drama banget. Dan begonya kok Mami ya iya ya. Kayak kok nggak bisa nggak tahu gitu loh teman Mami bisa sampai segitunya gitu. Betul. Dan kalau yang ketiga mungkin karena lingkungan kerja yang kayak gitu kayak udah bukan biasa ya, udah kayak masalahnya dia nggak cuma rekan kerja biasa loh, dia teman yang kalau di luar pekerjaan Mami anggap teman bener-bener teman banget gitu. Jadi kayak ya ketusuk sih. Iya kerasa. Gitu. Gimana sih Mi caranya ngadepin temen toksik Mi? Apakah kita toksikin balik kali Mi ya? Dari ketiga ini Mami belajar yang paling baik adalah cut off. Bener. Buang energi Mami. Karena bener. kayak Mami waktu konfront si M ya, yang waktu SMP kejadiannya Mami, dia tuh bener-bener self defense banget. Ya si Y itu kan yang menaksir aku dari awal. Okay. Iya, dia menaksir lu, cuman lu kan bilang nggak mau gitu. Kayak dia akan selalu cari pembenaran. Ini tuh melelahkan banget ya. Waktu itu Mami nyari apa ya, kayak semacam kamu tuh pengennya dia minta maaf. Pengennya ada closure yang bikin Mami tuh tenang gitu. Iya. Ternyata nggak bisa, dan Mami tidak bisa memaksakan dia untuk menyesali apa yang dia lakukan. Ya udah akhirnya cut off. Ya udah berlalu waktu. Terus yang kedua Mami juga sempat, kenapa sih maksudnya lu nggak ceritain aslinya nggak kayak gitu loh gitu. Lu malah kayak lu lebih percaya sama Mbak K gitu. Gila, gue sahabat lu gitu. Ya gimana, lu sama gue cuman modal cerita doang. Mbak K itu buktinya banyak gitu. Terus kayak gimana ya bilangnya, ternyata orang-orang seperti ini emang bermasalah ya, memang tabiatnya bermasalah. Ngapain kita maksudnya buang energi buat dia berubah ya. Kalau dia pengen berubah ya udah berubah aja, tapi nggak usah kita yang buang-buang energi ngerubah dia. Ya kalau udah ketemu yang kayak begini udah cut off aja deh. Jangan ditimbungin lagi. Jangan kayak dikasih panggung lagi ya buat sini temenan lagi. Siapa tahu sama aku ngajarin kamu. Jangan bersikap superhero kayak Mami tadi itu. Malu guys. Kalau salah malu banget. Dan kadang memang Mami tuh ya gitu pengen kayak berusaha melindungi, tapi ternyata cerita tuh ada dua sisi guys. Iya pasti ya kan, ada banyak POV. pas satunya ternyata nggak balance tuh malunya alamak gitu ya. Karena kita sudah membahas teman yang toksik, dan syukurnya kalau kamu toksik. Nggak tahu ya Mi kalau teman-teman dia. Coba mungkin kalau bully-buliannya toksik maksudnya Mi. Iya kalau di sini sih emang tukang bully semua ya. Tapi kayaknya kalau Mami sih di beberapa hal Mami toksik sih. Karena mulutnya sadis gitu, pedes. Mami nggak suka sugar coating ya. Nggak isi pemahbah. Nggak isi. Oh langsung isi. Langsung blek, ini isinya udah nggak usah buang-buang waktu. Ini maksudnya gitu. Tapi kalau temenan sama Mami sih yang jelas kamu bakal dapet sahabat yang all in yang selalu bakal ngupayain apapun semampunya dia lah ya, sama kayak gitulah. Jadi itu cuman ya kan nggak semua orang harus dapat sahabat kayak begini. Iya betul, harus kita eksklusif. Adalah ibarat nyari jarum di jerami. Gimana tuh Mam? Susah. Limited edition. Mata sampai kir gini kan susah gitu. Kan cabang besar nyari. Susah guys. Jadi kalau kalian yang punya teman kayak begini dijaga baik-baik ya. Enggak usah drama lah udah. Iya, minimal kayak sewajar-wajar dan normal-normalnya aja. Kita juga kalau udah klik tuh sayang banget. Betul. Tapi ya udah kalian enggak usah drama intinya. Oke, segitu aja deh kita ngobrol-ngobrolnya ya, karena hari ini kita memang fokus membahas teman. Nanti kita coba pacar toksik. Aduh, Mami punya stok sih. Oke, kita tapi kalau misalnya dia nggak punya, mending nggak usah dibahas. Karena Mami pengennya tuh komunikasi dua arah. Woi, capek anjing sama ya. Temel sendiri capek. Oke, mungkin gini nih lingkungan kerja toksik. Oke. Di episode berikutnya kita akan membahas lingkungan kerja toksik. Oke. See you on the next video. Bye-bye.